Hello friends, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Lailatul Roma Fadilah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 19104000004 guna memenuhi tugas UAS Tauhid. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Di sini kita akan bahas tentang tanggapan new normal sebagai ragam sikap teologis orang muslim. Sejak saat terjadinya pandemi COVID-19 ini, banyak negara-negara yang terkena dampaknya. Salah satunya Indonesia, karena semakin hari semakin bertambah kasusnya. Maka pemerintah RI memutuskan untuk melakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi PSBB ini dilakukan untuk landaikan kurva tajam kasus penularan COVID-19. Tapi kebijakan ini jika dilakukan sampai virus hilang, maka perekonomian Indonesia akan anjlok. Akhirnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai beberapa waktu ke depan atau disebut dengan new normal. Nah, apa sih new normal itu? Dilansir dari Instagram Badan Bahasa Kemendikbud, new normal berasal dari bahasa Inggris yang berarti kenormalan baru atau disebut juga keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Nah, dalam kebijakan new normal ini pasti ada pihak pro dan kontra. Salah satu kelompok pro kebijakan ini akan menyatakan kalau new normal harus dilakukan karena jika tidak perekonomian Indonesia akan hancur. Yang kedua, salah satu pihak kontra kebijakan ini akan menyatakan bahwa new normal hendaknya tidak dilakukan karena hanya akan menambah kasus COVID-19. Lalu, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim? Virus corona adalah makhluk, sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah Allah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ini merupakan takdir atau ketetapan Allah. Lalu, apa itu takdir? Takdir menurut bahasa adalah menetapkan segala sesuatu atau menerangkan kadar atas sesuatu. Adapun menurut istilah, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah menurut ilmu dan kehendaknya. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib percaya akan takdir Allah. Mengapa? Yuk, simak definisi tauhid berikut. Tauhid adalah dasar dari setiap ajaran yang disampaikan oleh semua rasul. Karena tauhid dasarnya adalah meyakini bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam sifatnya. Oleh karena itu, kita wajib percaya akan sifat Allah. Salah satunya yaitu sifat iradah yang artinya berkehendak. Selain itu, fungsi tauhid juga sangat penting bagi kehidupan sosial. Salah satunya yaitu mengajarkan emansipasi manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa nafsu, gila kekuasaan, dan kesenangan-kesenangan sensual belaka yang banyak terjadi di masa pandemi ini. Lalu, apa hubungan kebijakan new normal dengan tauhid? Dalam menghadapi kebijakan new normal ini, manusia terbagi dalam beberapa golongan. Dan jika dilihat dari ragam teologi Islam, terdapat 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang mengikuti aliran Jabariyah, dan yang kedua adalah golongan yang mengikuti aliran Qadariyah, dan yang ketiga adalah golongan tengah atau Asy'ariyah. Yang pertama adalah golongan yang mengikuti aliran Jabariyah. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Jadi, mereka yang berpikir seperti aliran Jabariyah ini hanya akan berpasrah saja tanpa adanya ikhtiar, seperti memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Karena mereka berpikir jika mereka terpapar COVID-19 atau tidak, itu sudah kehendak Allah. Jadi, manusia tidak bisa merubahnya. Yang kedua adalah golongan yang mengikuti aliran Qadariyah. Qadariyah punya pandangan ekstrim bahwa kita manusialah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Jadi, mereka yang berpikir seperti aliran Qadariyah ini hanya akan berikhtiar saja. Karena mereka berpikir dengan semua usaha yang mereka lakukan pasti akan membuahkan hasil. Seperti mereka memakai masker,
cuci tangan setiap hari, dan stay at home akan menghindarinya dari COVID-19. Karena semua yang terjadi pada mereka, manusialah yang menguasai, bukan Tuhan. Yang ketiga adalah golongan yang mengikuti aliran tengah atau Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini datang lalu merangkum kata-kata keduanya, Jabariyah dan Qadariyah, yaitu sebenarnya Tuhan sudah punya garis-garis ketentuan takdir. Namun kita, manusia diberi beban untuk berusaha hidup sebaik-baiknya. Namun dalam prakteknya, paham Asy'ariyah lebih dekat pada konsep Jabariyah. Pada akhirnya, semua harus dikembalikan pada Tuhan. Jadi, mereka yang berpikiran seperti aliran Asy'ariyah ini akan melakukan keduanya, yaitu ikhtiar dan tawakal. Mereka akan berikhtiar terlebih dahulu, seperti memakai masker, hand sanitizer, dan melakukan social distancing. Selebihnya, ia akan bertawakal kepada Allah perihal terpapar virus atau tidak, semua dikembalikan kepada Allah karena kita telah berusaha semampu kita. Kalian ikut golongan mana, friends? Nah, sebagai rakyat yang taat pemerintah dan sebagai seorang muslim yang taat pada Allah, hendaknya kita berikhtiar dan bertawakal agar keduanya seimbang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. And the last, don't forget use your mask, wash your hands every time, keep your distance, and stay at home. Thanks for watching. See you.